Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya ini hari? Sehat? Alhamdulillah. Kalau begitu kita harus bersyukur ya, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kewajiban kita. Nah, apa kewajiban kita? Yaitu belajar, ya. Jadi, ini hari kita belajar agama ya. Materinya mengenai makna iman kepada Rasul dan sifat-sifat Rasul. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum belajar seperti biasa ya, kita baca doa terlebih dahulu. Ayo kita sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu Ibu ingin sampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ya, yang pertama yaitu mengetahui apa arti iman kepada Rasul. Yang kedua yaitu dapat menjelaskan arti iman kepada Rasul. Yang ketiga, mengetahui ayat yang menjelaskan tentang teladan yang ada pada diri Rasul. Yang keempat, mengidentifikasi sifat-sifat Rasul. Dan yang kelima, yaitu menyimpulkan sifat-sifat Rasul. Nah, baiklah, itulah tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama yaitu mengenai makna iman kepada Rasul. Anak-anakku semua, tahukah kalian apakah iman itu? Ayo, siapa yang tahu? Betul. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda bahwa iman itu kamu percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kemudian, dan takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ya, jadi iman itu artinya percaya. Iman kepada Rasul berarti percaya bahwa Allah telah mengutus Rasul sebagai teladan dan contoh yang baik bagi manusia. Nah, kenapa kira-kira ada kata Nabi dan ada kata Rasul? Ada yang tahu? Nah, jadi keduanya itu memiliki persamaan dan perbedaan. Nabi itu seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul itu seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umatnya. Itu ya anak-anak. Jadi Nabi itu belum tentu Rasul, sedangkan Rasul itu sudah pasti Nabi. Oke, pintar. Nah, sekarang ibu guru mau tanya nih. Pernahkah kalian mengidolakan seseorang?
Ada yang pernah? Oke, seperti pemain bola, pembalap, dan sebagainya. Mengapa kalian mengidolakan mereka? Pasti karena mereka mempunyai kelebihan, kan? Iya, betul. Jadi, kita juga harus mengidolakan Rasul Allah. Kenapa? Karena Allah mengutus rasul-rasul itu sebagai teladan dan contoh bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu. Nah, itu ya anak-anak. Jadi, kenapa kita mengidolakan Rasulullah SAW? Karena Rasulullah itu memiliki akhlak yang baik. Allah mengangkat mereka menjadi rasul karena memiliki 4 sifat yang baik. Nah, kira-kira sifat apa ya yang dimiliki Rasulullah itu? Anak-anakku semua, materi yang kedua selanjutnya itu sifat-sifat Rasul. Nah, sifat-sifat Rasul di sini terbagi menjadi 2. Ada namanya sifat wajib dan ada namanya sifat mustahil. Ya, sifat wajib itu berarti sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul itu sendiri. Sedangkan sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin dan tidak dimiliki oleh Rasul itu sendiri. Nah, sifat wajib ini terbagi menjadi 4, ya. Yang pertama ada namanya sidik. Sidik itu artinya benar. Yang kedua ada namanya amanah. Artinya dipercaya. Jadi Rasul itu pasti terpercaya, ya. Kemudian yang ketiga yaitu ada namanya tabligh, menyampaikan. Jadi Rasul itu apabila mendapatkan wahyu dari Allah pasti disampaikan kepada umatnya. Dan yang keempat sifat yang dimiliki oleh Rasul itu adalah fatona, artinya cerdas. Jadi Rasul itu pasti mempunyai kecerdasan yang tinggi dibandingkan dengan kita umatnya. Ya, jadi seperti itu ya mengenai sifat wajib Rasul. Nah, sekarang kita beralih ke sifat mustahil Rasul. Sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Sifat mustahil Rasul ini juga terbagi menjadi 4. Yang pertama ada namanya kizib, artinya dusta. Tidak mungkin Rasul itu suka berbohong, ya. Jadi Rasul itu selalu jujur, anak-anak. Kemudian yang kedua, ya sifat mustahil Rasul itu adalah khianat. Artinya berkhianat. Tidak mungkin Rasul itu berkhianat. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu kitman. Artinya menyembunyikan. Jadi Rasulullah SAW itu selalu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya, tidak pernah menyembunyikan untuk umatnya. Itu ya. Kemudian yang keempat yaitu balada, artinya
bodoh. Ya, jadi mustahil Rasul itu bodoh. Nah, baiklah anak-anakku semuanya, bagaimana? Sudah paham mengenai materi kita pada hari ini? Nah, sekarang anak-anakku semuanya, mari kita dengarkan sama-sama lagu tentang sifat-sifat Rasul. Empat sifat wajib dan mustahil bagi Rasul: siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Siddiq selalu benar, amanah dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah itu cerdas. Tabligh menyampaikan, fatonah itu cerdas. Siddiq, kidzib, amanah, khianat, tabligh, kitman, fatonah, balaghah. Empat sifat wajib dan mustahil bagi Rasul: siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Siddiq selalu benar, amanah dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah itu cerdas. Tabligh menyampaikan, fatonah itu cerdas. Siddiq, kidzib, amanah, khianat, tabligh, kitman, fatonah, balaghah. Baiklah anak-anakku semuanya, sekarang kita sudah mendengarkan lagu tentang sifat-sifat Rasul. Ya, bagaimana? Semua sudah paham? Alhamdulillah kalau begitu. Baiklah anak-anakku semua. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini ya. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.